Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala da'wata ilal huda wad dilalata lil muslimin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, al-qail fi kitabihil aziz wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Shadaqallahul aliyyul azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para guru-guru, para habaib, terutama Al-Habib Abdullah dan Al-Habib Ali yang sudah menyampaikan ceramahnya. Sahabat saya juga besan kori kita yang tidak asing lagi, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Hasbi Habsyi, balik sebaliknya. Anak saya Hasbi Kiai Haji Habsyi sudah. Dan para asatidzah lainnya, orang tua termasuk Bapak Lurah, alhamdulillah mau nemenin kita sampai selesai acara. Amin. Mudah-mudahan beliau selalu sukses, selalu diberi kemudahan. Biasanya Pak Lurah suka banyak undangan acara, nah di sini kita ditemenin sampai terakhir, insya Allah. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita umat Islam sudah sama-sama maklum, kita umat Islam sudah sama-sama tahu pada masa beliau Rasul dilahirkan, tahunnya disebut tahun gajah, tahun gajah. Karena ada peristiwa bala tentara gajah yang akan menghancurkan Ka'bah. Ka'bah mau dihancurin, yang punya marah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Falya'budu rabbaha lal bait. Maka sembahlah oleh kamu pemilik rumah ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu rumah yang pertama kali dibangun oleh Allah buat manusia. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Allah. Rumah yang pertama kali dibangun oleh Allah buat manusia adalah Ka'bah, Baitullah. Petunjuk buat semesta alam. Artinya seluruh umat Islam di Indonesia kiblatnya ke sono. Sekarang kita sering lihat di TV. Mudah-mudahan berkah maulid, ada habaib, ada kiai, kita semuanya besok rezekinya biar melimpah, bisa umroh, amin, bisa haji, amin, ziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus begini kita doain semua. Kalau saya mau sering pengantin baru pergi haji saya mah. Alhamdulillah, dulu ditolak sama anak perawan ngelamar. Itu saya ngelamar, mau Minang ditanya, "Neng, gimana tuh Ustaz Abu Hanifah? Mau nggak sama dia?" "Enggak." "Ngapain kalian sama Ustaz?" "Mau dikasih makan berkat." Loh, dalam hati saya, sialan anak perawan.
Ya emang saya belum keren. Oh, Ustaz baru selesai sarjana. Mana ada sih orang bujangan kaya. Tapi kan udah khutbah Jumat, udah suka khutbah Idul Fitri, imam maghrib, isya, subuh, saya selalu jadi imam di masjid biar masih bujangan. Baca maulid, apalagi nggak ada pengantin nih. Ini termasuk ya Kiai Habsyi ini anaknya waktu nikah saya ngarang ngantennya. Di umur udah 60 lebih tapi suaranya masih alhamdulillah. Ada janda yang mau kawin bisa gua arak dah. Emang itu berkesan tradisi Islam. Ya ilahal arsy ya rabbal ibad. Enak merinding kita. Ya mujibas sa'ilin antum balighna ziyarah kulli am wal khalaiq ajma'in marhaban. Dari kan pakai dendang dumbrek. Kemarin aki-aki itu udah 75 tahun nikah, bininya umur 30 tahun. Saya ngarang resmi pakai pengulu. Orang bininya meninggal, dia lakinya meninggal. Cucu pada girang. Begitu malam pengantin baru dia mau dengerin kayak apa lagu engkong gua. Ngantuknya diobatin dulu taran. Kayak apa lagu engkong gua malam pengantin baru didengerin. Laki-laki orang mana yang namanya ngantin baru mau diganjen aja ya. Ngomongnya cadel lagi. Tanya, neng hari apa neng? Ali atu. Hari Sabtu ali atu dia. Tanya lagi, enggak dipanggil engkong. Mau apa sih? Mau icang. Masya Allah ngomongnya icang. Dari saudara-saudaranya. Ya akhirnya senang-senang nanti mbak ditanya. Matanya ini punya siapa neng? Punya tawa tuh laki-laki. Kurang banget. Dia nggak bilang punya engkau, bibirnya pegang neng punya siapa nih? Punya Turun lagi ke gunungnya. Pegang lagi neng punya siapa nih? Punya Yang terakhir dia tanya apemnya. Neng punya siapa nih? Punya makin geli tuh laki-laki. Aku pinggul-pinggul keselak mati tuh laki-laki. Dah, seger kan? Kan jangan salah, kalau ustadz bikin guyon bukan semata-mata guyon. Orang ngantuk itu nggak masuk ilmu. Tapi kalau udah segar, insya Allah makanya syarat khutbah Jumat harus lantang, nggak boleh lembek. Alhamdulillah, saudara-saudara masih begitu. Jadi khotib, jangan lembek. Alhamdulillah. Ibadah ya binafsi minta kolon anak untuk nih yang dengerin sandaran di tembok mendetik. Ini memang di kitabnya begitu. Boleh tua jadi khatib tapi gayanya muda, boleh baca tapi gayanya gaya pidato, salin bahasanya. Begitu mestinya saudara-saudara sekalian. Makanya supaya semangat khatibnya, transportnya gedein di. Ustaz ini ngomong kan kurang enak. Iya betul. Yang ngomong. Nah jamaah yang sholat suruh bawa duit. Kalau di Mekah Madinah yang bayar negara. Imam Masjidil Haram itu mahal, ratusan juta gajinya. Imam Masjid Nabawi itu ratusan juta gajinya, orang azan aja bisa kuat beli Mercy. Dan salah satu Raja Fahad ya, beliau itu mewakafkan yang namanya Zam-Zam Tower. Saya wakafkan yang enggak untuk gaji karyawan Masjidil Haram yang sekarang berjumlah 20.000 tuh karyawannya. Bagus tuh Raja, saudara kalian.
Mudah-mudahan semua diterima amal ibadahnya. Amin. Ya Pak Harto kan sekarang lagi dijelek-jelekin terus Pak Harto. Ya mendingan Pak Harto daripada lu kunyoko kata gitu. Lalu udah berbuat apa coba? Pak Harto bikin masjid 1000, benar? Dari PNS, dari pegawai negeri diambil 1% setiap bulan. Yang kedua dia bangun masjid besar di Rusia, di Amerika, di Bosnia, di Taman Mini, di mana-mana. Bahkan waktu saya kelas 1 di Gontor dulu, Pak Harto datang, masjid Gontor sedang dibangun. Kalau sekarang kurang lebih 150 miliar. Maka apa kata Pak Harto? 1/3 masjid saya yang tanggung. Wah hebat. Begitu kok jadi pemimpin. Mestinya jadi bagus, dikenang sama umat. Nggak saya bantah terus, jangan. Orang udah meninggal sebut kebaikannya, jangan sebut kejelekannya. Daripada sekarang Islam suruh hapus. Kalau Indonesia mau hebat, Islam bubarkan. Setan bener-bener ya. Kena banget berarti. Pesantren bubarkan, azan nggak perlu pakai suara. Jangan bicara surga neraka kalau belum kena ke sono. Ya mau belum ada yang ke sono. Belum ke sono mampus. Orang nggak sekolah kali ya. Atau titelnya SAG barangkali, sarjana asal gobleh. Kayak Mama Dede. Mama Dede pinter, goblok gitu Mama Dede. Untung dan nenek-nenek perawan gua kawinin. Dekuan asal gobleh aja. Ditanya gimana mama sholat pakai mukena, waktu sujud pakai mukena, boleh apa enggak? Boleh. Ngaji di mana itu dia? Membaca fikih mana juga salah. Yang ngaji nenek-nenek pagi ngantuk pengen mejeng kudungan sama bros. Nih contoh ini Bu nih Pak nih Abu Hanifah sembahyang nih pakai selendang nih namanya rida, nih sorban imamah. Kalau pakai imamah sorban itu 7 lapis langit malaikat rahmat mendoakan kepada kita. Nah ini pakaian orang Islam nih pakaiannya, saudara-saudara. Nah ini sekarang Abu Hanifah pakai selendang, sunnah juga rida ini namanya dipanggil, tambah gagah. Malah kalau pakai imamah nggak pakai selendang kurang lengkap rasanya. Begitu. Cuman yang pantas pakai sorban imamah, pakai selendang, pakai sarung. Jadi cakep kelihatan. Lanang ngatung. Ya kekurangan bahan. Kenal lagi kan. Mungkin udah kedengkul lagi. Ini kadang-kadang orang nggak ngaji. Dia bangganya sama ormas yang aliran bukan Islam. Jenggot 2 lembar. Jenggot mah 2 lembar jangan dipiara tolol. Bikin jelek lu, kayak dukunnya lagu lu. Yang banyak begitu jadi bagus kelihatannya. Sunnah. Jidat nggak usah ditem-temin, Allah juga tahu. Bagi cemong-cemongnya cuma dikata si mahum fi wujuhim min asari sujud. Wah ini orang banyak sholat nih, banyak sujud. Ngentit. Gak usah lah, di lagu-lagu macam-macam gak usah. Bagi orang dulu mah hitamnya di ubun-ubun. Saya ngaji sama Habib Abdullah bin Salim Al-Attas, kakeknya Habib Hud, di sini di ubun-ubun hitamnya. Habib Ali bin Husain juga di sini hitamnya. Habib Ali Al-Habsyi juga di sini hitamnya. Bukan di sini. Pengen hitam digaruk-garuk biar melecah lu. Masih obat kapalan hitam dah. Ngaji, anjul. Perlu dirahasiakan, orang nggak boleh tahu. Karena ibadah kita mesti ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ngaji sama Habib ada fikih tuh, akhlak dibahas sudah. Bagus, saudara-saudara sekalian. Tanya lagi Mama Dede, gimana Mama? Orang perempuan masuk masjid lagi men, boleh. Nanti kalau bocor, sumpel. Wah, ilaha illallah. Bukan dusta, bukan fitnah, diluruskan. Man afta bi ghairi ilmin la'anathu malaikatus samawati wal ard. Siapa orang suka memberikan fatwa tidak berdasarkan ilmunya, Al-Qur'an hadis sumbernya, dilaknat sama malaikat Allah. Jangan bikin fatwa sembarangan. Enggak boleh kita, saudara-saudara. Hanya lagi, gimana Mama Dede? Hukumnya kopi luwak najis.
tak ingusan haram butuh asal gue beli aja dia. Enggak semuanya yang keluar dari pantat najis, enggak. Itu ayam telurnya enak banget. Telur ayam rebus setengah matang kasih lada sama garam, itu sudah nambah stamina. Apalagi kalau minum jamu pakai telur, Orang Bindang kan gitu ngomongnya. Orang Bindang kalau ngomong bebek apa aja udah? Bindang. Ya kalau udah malam mau begini gitu ngomongnya, biar seger tapi masuk ilmu gitu. Nah itu supir taksi nabrak bebek, belum dapat duit, akhirnya disuruh ganti sama bocangun, pulang laporan sama majikan. Majikannya bingung. Lu kenapa pulang? Baru keluar narik kok udah pulang lagi? Karena Bindang ngomong, anak kenceng aja. Majikannya nggak ngerti, lu ngomong apa nih bener? Kenapa lu? Belum dapat duit pulang, kenceng aja. Sampai 3 kali, akhirnya majikannya naik ke taksi, berangkat. Ada apa di jalan? Oh, nabrak bebek, enggak sengaja. Disuruh ganti karena Bindang, kenceng aja gitu. Ya, seger kan? Alhamdulillah. Makanya kudu ngaji fikih, ngaji usul fikih. Al-fiqhu al-fahmu fikih mesti dipaham. Mesti jelas yang namanya fikih itu mesti jelas. Mesti begitu. Dia nggak ngaji usul fikih jadi susah. Bab ulama mengategorikan kopi itu bijinya seperti benda jumut. Ini yang pertama membuka saya loh. Baru kepada Ma'ruf Amin yang sekarang dicalonkan jadi wakil presiden. Saya yang berbicara di mana-mana. Ternyata sama penjelasan ulama sama saya. Orang yang boleh ngaji sama. Cuman gue mah nasibnya kurang bagus. Mesti kan saya dulu didatengin bawain duit supaya kopi luwak tuh laku terus. Kalau kita pakai hukum, majlis ulama yang enak ada. Dasar nasib itu mah tukang perang dari dulu. Saudara-saudara, hari gubernur Jakarta siapa yang menangin? Saya diantaranya. Ngomong paling keras udah nggak ada lagi. Anies aja nggak pulang, saya suruh duduk Bang Anies itu dengerin saya ngomong. Tuan gua sama dia baru 40 umurnya, udah 60 lebih, 35 tahun jadi mubalek. Tapi saya pesan kepada beliau supaya dia tahu kalau saya berjuang belain dia. Duduk situ, mau pulang saya tahan, duduk kayak nggak pulang. Dia bilang apa? Yang kalau Ahok besok dipilih dipaksa jadi gubernur, ini gue sumpah demi Allah demi Rasul demi langit demi bumi, gue yang putusin lehernya, gue tiga suka dia. Gue bawa gue di pinggang, gue baca surat Yasin salah satu, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim fahum la yubsirun. Kita liwat nggak ada yang lihat lagi, udah bisa nembus semuanya pintu. Nah di kamar berduaan kan gue pengen gue tanggalin dulu. Cina mau jadi gubernur, mau jadi apa lu kata itu? Sombong lagi, galak tuh Cina. Makan babi bakung tiap hari, mengatur habaib, mengatur kiai, setan baru saya bilang ini. Kan pidato gila tuh kan? Kalau dipaksa jadi gubernur, gua tapak di rumah 40 hari, nggak mati Ahok, gua putusin kuping gua dua-duanya. Saya udah punya hizib, ya udah disumpah. Ini mau jadi apa aja bisa. Mau gempor, mau celeng, mau mati-mati juga bisa. Gitu, masih gua kalah menyuncek. Nah, itu tetangga banyak banget yang udah saya matiin. Nenek-nenek punya ilmu hitam, aki-aki sekarang nggak mati-mati, nggak makan, nggak minum. Ini mana ayah saya mati. Anjur banget ayah. Alhamdulillah saya emang nggak pernah maksiat. Dari saudara. Saya sering jelasin kepada orang, umur udah 40 tahun, udah 2/3, tinggal 1/3 lagi. Robah gaya hidup. Minimal 50-50, syukur akhirat lebih banyak daripada dunia. Kalau sudah 40 tahun lebih, makanya robah, banyakin ngaji. 40 tahun, 50 tahun, mesti naik ke genteng, lepekin guru dah.
sempak lagi dekat sentem begini. Gunung yang ini manggut ayo. Jangan robah, itu bukan akhlak Nabi yang begitu. Bener-bener. Jangan main gaplek tinggal udah. Kalau mau kepaksa juga di dalam, sono jangan di luar. Yang catur di dalam. Kalau Imam Malik kita mengharamkan satron. Catur tuh haram kata Imam Malik, karena itu menghabiskan waktu. Apalagi main gaplek sama juga. Main gaplek itu dari kata ghafala yang fulu ghaflan fahuwa ghafilun ghaflek. Itu kan tasrifnya begitu. Ghafala ya fulu ghaflan fahuwa ghafilun ghaflek. Kayaknya orang yang main gaplek lalai, lupa enakan, mirip kartu, banting, paling nyumpain dulu lagi, banting aja, mampus lu. Yang satu nggak mau kalah, mati lu. Yang ketiga juga begitu lebih serem, sampai apa terpleset tuh kartu dibanting udah jagoan gitu tuh, ya enggak? Nabi bilangin modal semuanya, pelak lu 26, akhirnya mati semuanya. Nah itu di Pamanukan, sebelum Pamanukan ada bacaan Makron itu kan ya, lagi main gaplek di pinggir jalan, ngetok, remblong, tabrak semuanya, mati semuanya. Kalau gitu bener juga omongan gua deh, mati semuanya Pak, empat kata main gaplek, main duduk mati semua. Lagi main gaplek. Dah balik keluar. Jadi kata Mama Dede begitu. Ya, saudara sekalian, kopi itu yang dimakan sama musang itu cuman kulitnya. Biji kopi itu keras, nggak bisa dicerna, lebih keras dari batu. Makanya dia dikategorikan benda jumut, kayak gundu ketelen, kolom ketelen masuk perut. Besok pagi keluar, cuci aja itu gundu, bawa sholat boleh, karena dia benda jumut nggak nyerap benda cair. Asalnya suci kembali suci. Yang gampang lagi dah, duit yang 1000 tuh, ya enggak, kolom ketelen masuk ke perut, nyampur sama tokai. Jadi pagi keluar, cuci tuh duit, bawa ke warung beliin kopi sama ciki. Halal apa enggak tuh? Halal, karena dia benda jumut tidak menyerap benda cair. Kopi juga sama, diberakin musang, dipungut sama tukang kebon, dicuci biar bersih, dijemur, digiling, jadi kopi luwak. Halal Mamah Dede. Gitu. Makanya ngaji dulu yang benar. Kemarin ada lagi ustadz ngomong, ustazah dari Depok tuh, ibu-ibu bilang seperti Siti Khadijah. Bagaimana waktu Siti Khadijah hijrah ke Madinah? Goblok lagi aja. Siti Khadijah kan nggak ikut hijrah ke Madinah karena meninggalnya di Makkah tahun ke-10 dari kenabian. Meninggal Siti Khadijah sebagai serikandinya beliau Rasul, sebagai penawar, penghibur. Meninggal lagi paman yang dicintainya, Abu Thalib. Makanya dikatakan Amul Huzni. Dan Islamnya Abu Thalib seperti Islamnya Ashabul Kahfi, tafsir Ibnu Abbas. Jangan asal goblek. Nabi nggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dicintai. Memang Nabi nggak bisa memberikan hidayah. Yang memberikan hidayah hanya Allah. Mesti ngaji yang benar. Waktu Nabi hijrah ke Syam umur 12 tahun, ketemu pendeta Jarjis atau Buhairah. Pagi dia sudah melihat pohonan sujud, batu sujud. Kata pendeta Jarjis, yang aku tahu kalau ada batu sujud, pohonan sujud, ada calon Rasul Nabi akhir zaman. Begitu sudah, nggak lama datang tuh kafilah-kafilah. Nah satu kafilah ini yang ada beliau Rasul dipayungi sama awan. Nggak salah, berarti nggak salah ini tadi batu sujud, pohonan sujud. Dihampiri sama Jarjis sama Bukhairah. Wah ini orang ini nggak salah. Rambut, hidung, mata semua ada dalam Taurat, dalam Injil. Dan itu orang hafal Injil Taurat. Apa kata pendeta Jarjis? Tolong anak ini dibawa pulang saja. Kata Abu Thalib, ada apa dengan anakku? Langsung dijawab, kau bukan ayahnya.
Kenapa saudara-saudara? Karena aku tahu kata pendeta Jarjis, Nabi akhir zaman ini dalam kandungan sudah yatim. Iya, aku bukan ayahnya, tapi aku pamannya yang sangat menyayangi dan membesarkan dia. Banyak tanda-tanda kerasulan. Orang-orang Yahudi Nasrani mau bunuh dia, tolong bawa pulang saja. Jujur tuh pendetanya. Pendeta jujur-jujur terus dia. Akhirnya Abu Thalib dagang tidak konsentrasi, rugi sedikit dia jual. Kenapa? Jangan sampai beliau Rasul ini saudara sekalian. Silakan saudara-saudara. Apa nggak cukup tanda tuh? Kalau dia orang yang beriman. Yang kedua kalinya ketika beliau Rasul diperintah oleh Allah untuk berdakwah. Kan banyak yang sudah kena teror. Yasin mati dibunuh, Suwaimiyah mati dibunuh, Ammar disiksa, Bilal disiksa, Habib bin Zaid mati dibunuh, Abu Bakar aja disiksa, orang kaya, orang tua yang terhormat. Tuh, saudara kalian, maka kata Abu Thalib apa? Ya benar akhi, wahai anak saudaraku, jangan kau teruskan perkara ini. Ini sangat berbahaya. Berbahaya buat engkau, pengikut engkau, berbahaya buat aku sudah tua. Nih dengerin nih apa kata Nabi, ya ammi law wada'ta syamsa ala yamini wal qamar ala yasari ala an atruka hadzal amr ma tartu. Jika seandainya kau letakkan matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri sebagai ganti untuk meninggalkan perintah ini, niscaya aku tidak terima. Apakah aku yang hancur, Islam yang hancur lebur? Selagi Allah tidak murka, kemana saja akan aku teruskan. Dijawab lagi oleh pamannya, kalau sudah begitu keyakinan tekad kamu semuanya, teruskan berjuang, saya tetap menjadi pembela kamu. Tafsir Ibnu Abbas mengatakan Abu Thalib itu mati dalam keadaan Islam, dan Islamnya seperti Islamnya Ashabul Kahfi. Nah, itu pertanyaan 3 orang pendeta juga kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tidak bisa menjawab. Akhirnya Sayyidina Ali yang memberikan jawaban. Semuanya sudah dijawab, tinggal 1, 2 pendeta sudah beriman, tinggal 1 pendeta yang belum. Saya belum iman. Karena belum saya tanyakan 1 pertanyaan lagi yang sangat penting. Sambil Sayyidina Ali merubah rida selendangnya, ya enggak, silakan kau tanya sama aku. Tidak ada ayat suci Al-Qur'an yang diturunkan yang aku tidak tahu. 1 ilmu 1000 cabang, 1 cabang 1000 ranting, 1 ranting beribu-ribu lagi. Tidak ada persoalan yang tidak selesai dengan aku. Tapi aku bilang, kalau kau nanti sudah aku jawab kau tidak Islam, aku penggal leher kamu. Lo jawaban menaknya ngomongnya udah jagoan. Dan sekalian baik ya enggak, tentang orang yang ditidurkan selama 309 tahun, salah sumi'ati sinin wasdadu tis'a. Siapa mereka itu? Mereka itu kata Sayyidina Ali ya dalam Al-Quran suratul Kahfi, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Ada juga ulama yang mentafsirkan dia ulama. Mereka itu pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selalu diberikan petunjuk oleh Allah. Siapa nama-nama mereka? Siapa rajanya? Di mana tempatnya? Ya, kecil yang begini. Orang dia diajarkan 1000 ilmu, 1 ilmu 1000 cabang. Ashabul Kahfi itu ada 6 aslinya. Tamlihat, Iksalmina, Nefaslimina, Martilius, Cassitius, Sidemius. Oh gila orang, kata pendeta. Rajanya Dikianus, tempatnya Tarsus, ibu kotanya Apesus. Ada berapa mereka semuanya? Aslinya 6 ditambah dengan seorang pengembala yang memberitahu di mana gua, dan yang ke-8 wasaminhum kalbuhum. Yang ke-8 Ashabul Kahfi adalah anjingnya yang bernama Kitmir. Akhirnya beriman dia, penggal lehernya bisa sudah jadi. Sekarang pastor kagak mau kawin, tolol banget ya. Tolol goblok tuh orangnya. Pastor nggak mau kawin. Yang paling enak kan apaan namanya? Nabrak bebek. Nabrak bebek. Yang paling enak ada 3. Aklul lahmi, makan daging. Rukubul lahmi, naik kendaraan yang berdaging. Naik onta, naik kuda, naik keledai, naik gajah. Dulu. Sekarang ganti Mercy, BMW, Honda Accord. Yang ketiga baru idkhalul lahmi fil lahmi, masukin daging dalam daging. Indah indah. Ya bapak ntar makan nggak sini nih? Kalau makan ya bagus, nggak makan ya mati. Ini tukang jamu.
jamu pakai telur bebek. Kenapa telur bebek? Kena bebek lakinya 1, bininya 100. Nelor semua. Pinter dengan jamunya. Iya, biar sehat, biar kuat. Di rumah bini habis. Meletot kiri, meletot kanan, selesai ya. Parah. Minum jamu, makan yang enak gitu. Kayaknya ibu-ibu juga sama, ibu-ibu juga lelaki udah di atas 50 tahun, ya enggak. Warming up dulu, sunnah itu warming up, pemanasan. Dapat pahala loh Pak. Ya enggak. Pemanasan itu saudara sekalian, cumbur air rutin pemanasan itu sunnah Nabi. Jangan kayak kambing, kayak onta langsung itu. Nah, makanya ada hadis Nabi mengatakan begini Bu, ibu-ibu kalau suaminya udah di atas 50 tahun, jadikanlah dia seperti hordeng. Karena orang kalau udah 50 tahun itu spanningnya lambat. Ngomong kayak TV tabung gitu. Udah paham dan terpaham sendiri. Dari sekalian. Makanya jadikan dia seperti hordeng. Nih hordeng, coba ini aja yang gampang deh nih. Bu. Nah ini hordeng. Supaya hordeng bergoyang harus digoyang-goyangin. Gitu. Supaya suami kita yang udah umur 50, 55 tuh supaya cepat spanningnya naik itu si cowboy digoyang-goyangin. Begitu Islam itu, bukan porno. Yang penting urusan rumah tangga jangan diceritakan sama orang. Khusus buat kita berdua, mau lagu apa kayak kita.